Halo semua pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang asasin tua legendaris yang kembali muda demi balas dendam. Pada part 22 diakhiri dengan Peter yang memasuki neraka Kowloon yang merupakan tempat Rasul Yudas. Biasanya orang luar takkan mudah untuk memasuki tempat tersebut, tapi Peter mampu melakukannya berkat pengaruh dari Yudas. Meski begitu, orang-orang yang menghuni neraka Kowloon tampak tidak senang akan kehadiran Peter, bahkan mereka harus bersikap baik padanya agar tak dihajar oleh Yudas. Mereka juga menduga jika bocah itu tak spesial sama sekali karena dia hanyalah killer rank D yang tak berguna. Di tengah perjalanan, Yudas memberitahu jika Peter yang legendaris berada di tempat ini dan harus bertemu dengannya. Walaupun dia tak memiliki dendam padanya, tapi Yudas menampakkan aura yang mencekam sambil menegaskan jika dia akan menghabisi si pak tua tersebut. Dikarenakan kehadiran Peter cukup berbahaya, maka Yudas tersenyum dan meminta Sonku tidak khawatir karena dia pasti akan melindunginya. Sementara itu, para killer yang menghuni tempat ini terus memperhatikan kehadiran orang luar di depannya. Mereka merasa jika Yudas tidak seharusnya mengabaikan sistem level dan Vajra pasti takkan diam begitu saja. Akan tetapi salah satu dari mereka penasaran siapa yang lebih kuat jika Vajra bertarung dengan para rasul. Mereka pernah mendengar jika di antara para rasul terdapat sosok yang lebih kuat dari siapapun di dunia ini karena memiliki fisik serta stamina super. Jika rumor itu benar adanya, maka Vajra pastinya takkan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Di saat yang sama, sebuah ledakan terjadi hingga menghancurkan dinding tebal di dekat mereka, seakan sesuatu telah menabraknya. Kedua orang ini pun sangat terkejut karena runtuhnya dinding bukanlah disebabkan senjata tapi sesuatu yang lain. Siapa sangka Vajra yang mereka bicarakan sebelumnya telah tiba dengan menghancurkan dinding tersebut dengan mudah. Sosok Vajra pertama bernama Naryon dengan karakteristik serta kemampuan yang belum diketahui. Lalu Vajra kedua bernama Miljeok dan kemampuannya masih misterius seperti saudaranya. Tanpa sebuah peringatan, Naryon mencengkeram kepala orang yang membicarakannya, menunjukkan jika mereka tidak senang akan ucapan bawahannya. Lalu pria ini terus memberontak untuk melepaskan diri, tapi cengkeraman itu sangat kuat hingga tak bergeming sama sekali. Mereka menyarankan agar orang itu seharusnya menanyakan kekuatan mereka jika penasaran, bukannya membicarakan omong kosong. Naryon telah menghabisi orang itu dan sejak awal dia tidak menyukai para rasul, bahkan akan membuktikan jika mereka jauh lebih kuat sekaligus menduduki posisinya. Meski sangat ingin bertarung langsung dengan para rasul, tapi hal itu mustahil karena mereka ada di bawah kendali Raphael. Jadi kedua Vajra ini memutuskan untuk mengincar kepala Peter. Sementara itu, Simon yang berada di luar menginformasikan jika para killer Amhonsa sedang mencari Peter dengan bersungguh-sungguh. Mereka memperlihatkan foto Peter kepada semua orang yang ditemuinya dan Sonku menebak jika Simon pastinya sedang menyamar menjadi pengemis yang menyedihkan di antara kerumunan para Amhonsa. Dengan tangan cacatnya, maka Simon sudah seperti gelandangan, bahkan dia mendapatkan sebuah roti yang sudah dimakan oleh orang-orang itu. Awalnya Simon berencana untuk berlibur di tempat ini, tapi dia malah menderita berbanding terbalik dengan kakaknya, bahkan dia hanya ditemani oleh para tikus. Namun Peter tidak mengakuinya dengan menyebut dirinya juga sedang kesulitan, tapi Simon menebak jika Peter saat ini pastinya sedang menikmati rokoknya sambil duduk santai di jendela untuk melihat bulan. Tebakan Simon tidak meleset dan begitupun tebakan Peter kepadanya, menunjukkan jika mereka sudah sangat saling mengenali satu sama lain. Bahkan Simon sangat iri karena Peter malah menjadi kakak tertua bagi para Amhonsa di neraka Kowloon. Berkat hubungan baiknya dengan Yudas, maka Peter dapat bergerak bebas di tempat itu sambil mencari hal yang disembunyikan oleh Raphael. Peter meminta Simon berhenti memuji karena menjadi kakak tertua bukanlah sesuatu yang bagus seperti yang dipikirkannya.
Agar Simon mengerti, maka Peter menanyakan apa yang terjadi jika seorang pegawai perusahaan baru saja bergabung dan langsung mendapatkan jabatan tinggi. Seketika Simon kesal karena jika dia menjadi pegawai di tempat itu, maka dirinya takkan menerimanya, bahkan akan menghabisinya. Peter tidak menyalahkan tindakan yang diambil oleh Simon, tapi seperti itulah keadaannya yang sekarang di mana dirinya diincar ratusan killer di tempat ini. Lalu Sonku menanyakan kepada dua juniornya yang sedang bersembunyi di balik dinding, apakah yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Kedua Amhonsa ini kebingungan bagaimana Sonku mengetahui kehadiran mereka padahal mereka sudah menyembunyikan keberadaannya dan seorang Reng A seharusnya juga sulit melakukannya. Di sela itu Sonku meminta mereka tidak bingung karena sejak awal rumah ini sudah terlalu rapi untuk menyambutnya. Bahkan peralatan untuk makan dan alat memasak disingkirkan hingga tak tersisa, menunjukkan jika mereka menyembunyikan benda tajam yang bisa digunakan sebagai senjata. Kedua Amhonsa ini pun menunjukkan diri mereka karena tak ada lagi alasan untuk bersembunyi dan mereka terkesan akan kehebatan kakak tertuanya yang bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka juga meminta maaf karena tak bisa menyambutnya dengan pesta, tapi akan memberikannya sesuatu yang tak terlupakan. Sambil tersenyum Peter juga meminta maaf karena dia tidak memperkenalkan dirinya kepada semua juniornya satu persatu sehingga mereka berani mendatangi kamarnya. Kedua orang ini menduga jika Sonku bersikap seakan memegang tali kendali disebabkan Yudas menyukainya. Akan tetapi terdapat hal lain di dalam tempat ini yang takkan bisa dimengertinya. Di mana cepat maupun lambat mereka yakin Sonku akan segera mengetahui tali yang dipegangnya takkan berguna. Mereka mendengar jika Sonku hanyalah level D, tapi mereka tetap waspada dengan menyingkirkan segala senjata berbahaya untuk memastikan keberhasilan misinya. Namun saat dirinya sudah dekat dengan targetnya, dia tiba-tiba saja merasakan ada sesuatu yang aneh dengan pandangannya. Siapa sangka tubuh pria itu mengambang di udara disebabkan Sonku yang memanfaatkan kabel telepon di tangannya untuk menjerat lehernya. Salah satu dari kemampuan Peter saat dirinya menjadi killer adalah manipulasi benda yang mampu dijadikan senjata dalam pertempuran tanpa terkecuali. Kemudian Sonku kembali mengambil kain meja untuk melumpuhkan penyerang itu dengan sempurna. Orang itu hanya tercengang karena Sonku lebih kuat dari yang mereka bayangkan, bahkan keterampilan ini tak pernah ditemuinya. Dalam waktu singkat kedua orang itu dikalahkan tanpa masalah, tapi Peter memutuskan tidak menghabisi mereka dengan hanya membuatnya tertidur. Lalu Peter yang masih bisa berkomunikasi dengan Simon menawarinya untuk menggantikan posisinya sebagai kakak tertua bagi para Amhonsa. Akan tetapi Simon lebih memilih menikmati hidupnya sebagai pengemis dengan ditemani beberapa tikus dibanding harus selalu waspada akan serangan musuh yang kapan saja terjadi. Di sela itu Peter merasa ada yang aneh karena dirinya masuk ke tempat ini berdasarkan persetujuan pemimpin tempat ini, tapi para Amhonsa masih berani menyentuhnya. Tak hanya sekedar menyapa, tapi mereka bahkan berniat menghabisinya. Dia yakin jika ada sesuatu di balik penyerangan ini yang masih belum dia pahami. Beralih ke tempat para Vajra di mana salah satu anak buahnya datang secara tergesa-gesa disebabkan adanya hal gawat. Orang itu menginformasikan jika orang yang dikirimnya ke kamar Sonku telah dikalahkannya. Saat mendengar hal itu salah satu Vajra yang sedang membuat pahatan merusak patungnya. Naryon seketika menampakkan aura yang sangat menakutkan karena dia tak menyukai kegagalan. Lalu anak buahnya berlutut sambil memohon agar pemimpinnya memberikan satu kesempatan lagi. Pria ini tak hentinya gemetar karena menduga para Vajra pasti takkan mengampuninya karena mengirim rekan yang tak bisa menyelesaikan misinya. Hanya saja kedua Vajra ini malah tertawa terbahak-bahak disebabkan sejak awal sudah menduganya.
Mereka yakin jika seorang pemimpin seharusnya tidak pernah memberikan perasaan khusus kepada orang lain, bahkan berani menempatkannya di posisi kakak tertua, dan Yudas pasti memahami hal tersebut. Jadi dia yakin jika Yudas memiliki sesuatu yang diincarnya dan mereka berdua harus bergerak memanfaatkan situasi ini untuk menyudutkan Yudas. Sementara itu Yudas masih mengajak Peter berkeliling dan dia menawarkan makanan, tapi Sonku menolaknya disebabkan tak menyukainya. Lalu Yudas menanyakan apakah Sonku merasa senang di tempat ini dan menyukai orang-orang Amhonsa yang menghormatinya. Setelah mendengar itu Peter yakin jika Yudas tidak mengetahui jika dirinya telah diserang dan sebuah tindakan tanpa perintah tuannya menunjukkan adanya kekuatan lain selain pengaruh Yudas yang seharusnya mutlak. Yudas sangat penasaran tanggapan Sonku melihat para orang-orang Amhonsa yang selalu hormat saat melihatnya. Peter pun tersenyum dan menjawab jika dia cukup terkejut karena disambut seperti ini, bahkan Yudas selalu memanggilnya dengan sebutan nama belakang Xiongdi yang merupakan nama miliknya. Tapi dia penasaran kenapa para Amhonsa tidak dipanggil dengan sebutan Xiongdi seperti dirinya. Saat mendengar hal itu Yudas tertawa karena Sonku sangat hebat dengan tidak melewatkan hal kecil sedikit pun. Bahkan Sonku menebak jika semua orang di tempat ini adalah orang luar kecuali Yudas sendiri, dan Yudas makin terkesan karena saudaranya bisa menebak sejauh ini. Yudas pun membenarkan hal itu karena di neraka Kowloon para orang-orang Amhonsa hanyalah kelompok killer yang dibayar untuk mencari Peter yang sedang menyusup. Akan tetapi ketua Amhonsa yaitu para Vajra tidak menyukainya, dan saat Peter berhasil ditangkap oleh mereka maka Vajra memiliki kesempatan merebut posisinya sebagai rasul sekaligus penguasa neraka Kowloon. Meski terdengar mengerikan, tapi Yudas terus tertawa karena dia tidak mempermasalahkan jika semua Amhonsa mengincarnya. Sebagai seorang saudara, maka Yudas ingin mendengar pendapat Sonku apakah dirinya akan mati. Sonku mengerti dan menduga jika Yudas juga ingin menangkap Peter demi menjaga posisinya. Namun Yudas tidak membenarkannya karena dia ingin bertarung dengan alasan seperti itu. Tanpa basa-basi Yudas mengungkapkan jika alasan terbesarnya adalah rumah di depannya. Rumah itu adalah milik ibunya dan Yudas harus bertarung demi melindunginya. Meski belum tahu pasti maksud dari ucapan Yudas, tetapi Peter dapat merasakan jika Yudas tidaklah seperti para rasul lainnya yang hanya menginginkan dominasi seperti Rafael. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara ribut sehingga menarik perhatiannya. Yang benar saja dua mayat Amhonsa tergantung di sisi bangunan. Peter mengetahui wajah orang-orang di mana mereka merupakan killer yang mendatanginya. Dia terkejut karena dirinya hanya memberi mereka pelajaran tanpa menghabisinya. Peter mulai berpikiran jika orang-orang itu pasti dihabisi karena gagal menjalankan tugasnya, tapi untuk apa mereka harus mati? Yudas sendiri sangat terkejut karena hal ini seharusnya tidak terjadi di tempat ini. Peter makin yakin ada sesuatu yang tidak beres, ditambah dengan ekspresi Yudas yang aneh. Di saat yang sama kedua Vajra yang memimpin para Amhonsa dibawa Yudas datang. Miljeok mendengar ada keributan pada malam hari, bahkan dua juniornya telah mati. Lalu mereka mendekati Sonku karena kedua junior itu datang untuk menyapa sang kakak tertua yaitu Sonku sendiri. Peter membenarkan jika dia telah bertemu dengan mereka, tapi kematian mereka tak ada kaitan dengannya. Hanya saja Naryon telah memiliki bukti keterlibatan Sonku atas kejadian ini. Kedua juniornya datang berkunjung ke kamarnya, tapi tak ada jejak jika mereka meninggalkan tempat itu. Jadi kedua Vajra ini merasa jika sang kakak tertua seperti Sonku lah yang telah melakukan hal terlarang ini. Dengan melihat situasinya maka Peter yakin jika para Vajra mencoba menjebaknya, tapi tetap saja hal ini tidak cukup untuk menghabisinya secara langsung, ditambah kehadiran Yudas di sampingnya kecuali terdapat pemicu yang lain.
Kemudian kedua Vajra mengingatkan aturan yang ada di neraka Kowloon kepada ketua sektenya. Di mana jika terjadi pembunuhan di tempat ini, maka apapun alasannya mereka harus dieksekusi di tempatnya berdiri dan Yudas mengerti tentang hukum tersebut.